Provinsi Kepri boleh dikatakan 96% sebagai laut, penuh dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang maritim. Nah, oleh karena itu, dalam dialog khusus ini kami juga mengharapkan partisipasi dari penonton di rumah untuk kami buka saatnya dialog interaktif tentang ekonomi Kepri menyongsong MEA. Di hadapan saudara sekalian telah hadir dua pembicara sebagai narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Pak Firdaus, yaitu selaku dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Dan yang kedua adalah Pak Fandi. Selamat malam Pak Fandi. Malam Bapak. Selaku Komite Tetap Bidang Sertifikasi Produk dan Marin Konsultan. Nah, kedua mereka sebagai narasumber untuk kita mengetahui sampai sejauh mana kesiapan Kepri dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN paling lambat akhir Desember atau awal 2016 kita sudah memasukinya. Nah, saya mau tanya dulu dengan Pak dosen lah ya, atau saya sebut dengan Pak Firdaus langsung lah ya. Ya, jadi begini Pak Firdaus, dari sisi akademisi sampai sejauh mana Bapak bisa melihat, apalagi menyangkut tentang ekonomi maritim sebagai provinsi Kepulauan Riau yang disebut sebagai provinsi kepulauan, sampai di mana menghadapinya? Kalau boleh kasih gambaran. Ya, jadi menurut saya Pak, kalau kita bicara ekonomi maritim, ada artinya kita bicara langkah perubahan, merubah paradigma yang selama ini kita tuh lebih terkonsentrasi ke darat ketimbang memberdayakan ke lautan atau sektor maritim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu lagi, ada seorang ahli sejarah itu dari negara asing mengatakan begini, menyongsong suatu perubahan, kita harus melihat dari aspek sejarah. Karena sejarah itu adalah arsitek dalam perubahan. Nah, bicara ekonomi maritim, kita harus melihat secara historisnya dulu, Pak. Iya. Bangsa ini sebenarnya sejauh mana jiwa maritimnya sampai saat ini. Kalau kita lihat dari sejarah, zaman dulu umpamanya kita punya kerajaan Majapahit, kita punya kerajaan Sriwijaya, kita punya kerajaan Singosari, itu justru menjadi kerajaan yang kuat, bahkan menguasai Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Artinya apa? Artinya zaman kerajaan dulu itu paradigma maritimnya itu udah tertanam dari dulu. Nah, dalam proses sejarah itu, kemudian runtuhnya Majapahit, kemudian muncul kerajaan kecil seperti Demak dan segala macam di Pulau Jawa, termasuk kerajaan Melayu. Nah, mereka tetap mempertahankan paradigma maritim menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Itu. Kemudian, di zaman penjajahan Belanda, nah pada saat periode inilah sebenarnya, kalau saya lihat sejarah, di mana budaya, jiwa maritim bangsa Indonesia itu hilang. Karena kenapa? Karena pundi-pundi ekonomi maritim, perdagangan dan pelayaran itu dikuasai oleh Belanda. Saya potong sebentar. Ya. Bagaimana dengan poros maritim yang katakanlah sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi saat ini? Tentu kan ada kaitannya dengan sejarah itu. Ya, jadi begini silsilahnya. Pasca kemerdekaan, di mana maritim itu dikuasai Belanda, kemudian dikuasai Jepang, menyingkirkan Belanda. Nah, pada saat Jepang ini mulai ada penyerahan kembali pundi-pundi maritim buat bangsa Indonesia setelah Jepang itu kalah dalam Perang Dunia II. Di situ mulainya, Pak. Kemudian masuk zaman kemerdekaan Bung Karno. Bung Karno itu dalam segala momentum itu sering mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini akan menjadi kuat, jaya, aman, dan sentosa ketika bangsa Indonesia menguasai laut. Kelautan. Itu bergeser terus. Setelah itu zaman Pak Harto. Pak Harto itu pernah mendeklarasikan Dewan Kelautan umpamanya. Kemudian bergeser ke zaman Gus Dur. Gus Dur pun pernah melakukan hal yang sama, membentuk Dewan Maritim umpamanya. Kemudian konsep desa terapung ini adalah konsep yang modern dan sangat-sangat bagus sekali. Di Brunei itu luar biasa pengunjungnya, Pak. Terima kasih. Bagaimana supaya ada wisata bahari dan begitu juga bagaimana supaya ada
katakanlah pulau terapung, sehingga ini bagaimana supaya ekonomi kita bertumbuh. Tadi telah dikatakan oleh kedua narasumber bahwasanya sangat penting sekali wisata bahari, terutama bagaimana pulau-pulau kecil yang begitu indah itu harus ditata dengan baik. Jadi artinya begini, mungkin anak-anak sekolah kita tidak tahu pulau-pulau yang mana. Bisa saja anak-anak sekolah SMP atau SMA dibawa berwisata keliling pulau-pulau itu dan ditunjukkan ini pulaunya apa, kemudian mereka menginap sana satu malam. Itu sangat berkesan sekali, sehingga itu bisa menumbuhkan semangat bahari mereka. Nah, begitu juga dengan yang dikatakan oleh Pak Firdaus tadi, yang mengatakan bahwa di Brunei itu ada namanya Pulau Terapung. Nah, bagaimana kalau Pulau Terapung ini juga bisa dipakai, dimanfaatkan dan bahkan dipergunakan di Kepulauan Riau secara khusus di Batam ini. Ada telepon, sebentar kita jawab. Halo, selamat malam, dan di mana? Dari mana? Dan Presiden NATO dari Sagulo. Siapa Pak? Dengan Presiden NATO di Sagulo. Riau adalah tentunya sudah kita ketahui bersama. 96% adalah kelautan, kan begitu? Ya. 90% itu adalah kita mempunyai beberapa pulau di Kepri. Ya. Tentunya ini adalah salah satu potensi yang sangat luar biasa, baik secara nasional, baik itu secara Kepri. Potensi yang ada di kepulauan kita ini, kalau kita kembangkan, contohnya Singapura. Singapura itu ada berapa pulau ya? Mereka itu menyediakan salah satu di sana tempat wisata yang sangat diminati oleh mancanegara. Kemudian fasilitas infrastrukturnya adalah cukup memadai. Ya. Apalagi kita Kepri mempunyai salah satu situs ya. Situs peninggalan dahulu kala, tentunya ini adalah menarik, sangat menarik sekali. Ya. Kenapa enggak dikembangkan ini? Ini adalah salah satu gawean daripada pemerintah Kepulauan Riau, baik itu gubernur, baik itu kota. Ya, sepengetahuan saya, itu katakanlah Sipiat di daerah Tanjung Uncang itu dalam keadaan mati suri. Koma lah, kalau saya bilang mati suri. Nah, ini sementara pada waktu itu Presiden Jokowi kan hadir. Benar. Wah, ini sangat luar biasa sekali nih Tanjung Uncang katanya. Bahkan akan mau dicoba oleh beliau, akan koordinatornya adalah Menko Polhukam untuk mengatur bagaimana supaya betul-betul bisa bertumbuh, terutama daripada Sipiat itu sendiri. Bagaimana tanggapan? Ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Firdaus tentang ini? Ya, kalau secara nasional saya lihat udah banyak dibahas ya, menanggapi yang tadi. Kalau saya, harapan besar saya ini nanti adalah pemerintahan gubernur baru ini, Provinsi Kepri. Iya Pak, saya pernah menelusuri di antara calon paslon itu ada nggak konsep maritimnya? Ya. Dan alhamdulillah ketemu. Nah, kembali ke kata Pak Pandi, ada konsistensi kita butuh di situ. Jadi gubernur siapapun nanti yang terpilih, tolong Pak, kita nggak bisa, aspek geografis Kepri itu udah nggak bisa dibantah lagi. 7,5% adalah Kepulauan Riau, itu adalah lautan. Ya. Paradigma berpikir dari darat itu menuju ke laut, bukan berarti kita tuh meninggalkan potensi darat. Ya. Tapi faktor ekonomi maritim, potensi laut adalah pendukung utama dan harus terintegrasi dengan potensi darat, pendukung utama pembangunan. Dan secara geografis dari aspek sejarah juga udah nggak ada jalan lain. Kepri harus memiliki konsep maritim dalam pertumbuhan dan memberdayakan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Nggak ada jalan lain. Kita harus sadar itu. Masih ada yang bertelepon. Silakan, nama dan dari mana? Ya, halo. Halo, mohon maaf Pak ya. Ini Ya. ada tambahan sedikit dari Pak Gunawan ini ya. Balik Pak Gunawan ya. Ya. Silakan. Gini Pak ya, ini mohon maaf, bukan saya menggurui, tidak Pak ya. Ini kalau saya, bagaimana kita mewujudkan ekonomi maritim Pak? Kita apakah mampu Pak, kita mewujudkan itu? Cuma itu ya pertanyaan saya. Kalau seperti yang saya bilang tadi kan, kondisi. Jadi kalau bisa, apa bisa gubernur apa yang ke depan mewujudkan satu desa, ini mohon maaf begini agak lari sedikit dari tema, mewujudkan satu perkampungan, artinya kampung budaya. Kampung budaya Melayu ataupun kampung budaya mengangkat kembali budaya-budaya kita yang sudah hilang selama ini kan, yang sekarang kita nih sudah mengalami kebudayaan kita sudah mulai ditinggalkan. Oke. Yang ditinggal adalah Udah ditangkap Pak. Udah ditangkap Pak Gunawan ya. Budaya-budaya yang tidak sesuai Baik. dengan budaya bangsa Indonesia yang Baik. menjunjung tinggi. Terima kasih Pak.
Ya, jadi maksud Pak Gunawan kira-kira begini, janganlah ada terjadi konflik, apakah itu menyangkut antar suku, agama dan lain sebagainya, tetapi bagaimana supaya kita bisa bersatu dalam rangka mengangkat ekonomi maritim dalam rangka menyongsong MEA. Nah kemudian yang kedua, harus paling tidak ada kampung budaya Melayu, karena kita ada dasarnya tentang itu. Mungkin itu, silakan Pak Firdaus. Ya itu Pak, masalah konflik itu saya rasa itu cita-cita dan harapan kita semua Pak. Ya, karena kita udah zaman modern, konflik itu bukan lagi hal yang penting dan kita berdoa bersama itu nggak terjadi. Terus yang kedua masalah budaya apa tadi Pak? Kampung Melayu. Kampung budaya Melayu. Ya, kampung budaya Melayu itu kalau kita melihat dari pesisir pantai Kepri itu sangat panjang dan ada pulau-pulau. Memang relevannya memang harus ada itu antara konsep desa terapung dengan kampung Melayu itu bisa diintegrasikan sebenarnya. Ya. Karena kenapa kalau kita lihat di pesisir pantai itu kan penghuninya dari suku mana umpamanya itu kan dari Melayu. Jadi semua bisa terintegrasi antara konsep desa terapung dengan desa Melayu. Cuma yang perlu saya tanamkan ke Bapak itu kita harus optimis Pak, optimis bahwa Kepri bisa jaya di sektor ekonomi kemaritiman. Jadi untuk Pak Gunawan, ini bisa nanti dikoordinasikan antara kampung budaya Melayu dengan kampung terapung atau desa terapung, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Firdaus. Mungkin ada jawaban dari Pak Andi? Iya, untuk Pak Gunawan lainnya, kami yakin dalam kehidupan kita ini perlu pesimis Pak untuk mencapai keberhasilan. Tapi pesimisnya nggak boleh lebih dari 1% Pak. Ya, jadi untuk itu kami dari pelaku usaha sendiri sangat menginginkan ya dari DPD Kepri menyuarakan ini. Kemudian pemerintah mengakomodir dengan mengeluarkan regulasi yang jelas. Namun di saat regulasi itu ada, ya, implementasi di lapangan juga harus disupport Pak. Dengan berbagai fasilitas, baik fasilitas infrastruktur yang memadai, ya, kemudian fasilitas pembiayaan, ya. Jadi bisa menjadi investor pemerintah itu sendiri Pak. Ya, dengan pendanaan yang kita bisa gunakan bank ataupun BPD, ya, Bank Pembangunan Daerah. Ini bisa dikembangkan. Jadi kita bisa bersinergi antara pemerintah, pemilik bank, ya, pelaku usaha di perbankan, dan kami pelaku usaha di sektor real. Ya. Di situ yang harus kita timbulkan kesinergian, karena apapun cerita, regulasi ada, namun infrastruktur tidak memadai dan pelaku usaha juga kekurangan daya serap pembiayaan. Baik. Ini yang harus disikapi juga Pak. Baik, jadi mungkin karena waktu juga yang tidak mengizinkan, mungkin sebagai closing statement lah bisa diberikan. Karena apa? Terus terang kami sampaikan bahwasanya saya sudah singgung tadi di awal, Undang-Undang Nomor 32 tentang 2014 tentang kelautan itu adalah salah satu pasal yang menyatakan begini, dari sisi dari sisi anggaran itu nanti bukan saja dihitung dari sisi daratan, tapi juga dari sisi luas lautannya disinggung. Artinya apa yang dikatakan oleh Pak Firdaus tadi, paradigma darat itu harus berubah menjadi paradigma laut. Lalu terintegrasi kembali. Dari sisi apa? Dari sisi anggaran. Jadi nanti Kepri akan mendapat itu, tinggal menunggu PP-nya. Nah, tinggal menunggu PP. Nanti keluar PP, apa yang kita dapatkan dari sisi kelautan itu akan dihitung luasnya. Jadi itulah kira-kira gambarannya, sehingga apa? Sehingga kita lagi meminta kepada menteri yang terkait agar mempercepat PP-nya. Karena hari itu janjinya setahun. Sekarang sudah hampir 1 tahun, kita tinggal tunggu waktunya. Saya kira begitu. Mungkin ada closing statement dari masing-masing, silakan. Jadi
konsep maritim itu udah didoktrin kitanya oleh Pak Presiden Jokowi dengan poros maritim. Artinya kembali ke paradigma ekonomi maritim. Lalu konsep itu kalau kita menlogikakan itu dari konsep itu bergeser ke pembangunan ekonomi maritim. Artinya pembangunan adalah pertumbuhan, ekonomi adalah produksi baik kuantitas maupun kualitas, maka maritim adalah kelautan dan pesisir dan sumber daya manusia. Jadi setelah kita dari konsep bergeser, maka konsentrasilah ke ekonomi maritim dalam pertumbuhan, produksi, kuantitas dan sumber daya manusia. Nah, kalau kita telusuri di Kepri ini dalam konteks kewilayahan Kepri, kalau saya melihat bahwa di Kepri ini belum ada terobosan yang mengatur umpamanya regulasi antara pelaku usaha dengan tenaga kerja nelayannya. Nelayan itu kalau bekerja di pelaku usaha, berapa gajinya? Itu nggak jelas itu, Pak. Artinya apa? Artinya kalau umpamanya gajinya memadai dan segala macam, jiwa maritim itu selalu motivasi orang untuk beraktivitas kegiatan ekonomi maritim juga akan tumbuh. Yang kedua, di Kepri lemahnya dukungan modal dan investasi terhadap pemberdayaan ekonomi maritim. Yang ketiga, minimnya pemanfaatan teknologi. Kita bisa lihat itu Pak ya, kapal siapa yang berlalu lintas ke perairan Kepri, punya siapa? Kita lihat aja, kalau kapalnya besar, pasti punya orang asing.